Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Shalom, salam di dalam kasih Kristus, dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan serta kemurahan-Nya yang memberi kesempatan buat kita untuk bersama beribadah lewat secara online ini. Seperti mana yang sedia maklum, kita sedang menghadapi gelombang fase ketiga penularan virus corona. Saya percaya dan berharap setiap Anda mematuhi SOP yang ditetapkan dalam melalui PKPB ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada sekarang, saya percaya perlindungan Tuhan menaungi Anda serta keluarga Anda di saat ini. Saya percaya lewat perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda akan didorong dan dikuatkan dalam melalui keadaan pandemik ini. Doa dan harapan kami adalah Anda dan seisi keluarga berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa selamat. Mari kita masuk ke dalam perkongsian saya pada pagi ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada.
Bahkan masalah sepertinya datang silih berganti, yang seringkali membuat kita merasa tidak mampu menghadapi semuanya. Jadi apabila saat ini, kalau kita berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup ini tanpa masalah, itu berarti kita sendiri yang berada di dalam masalah, kerana telah memiliki pola pikir yang salah. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa masalah. Sebab saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, ini merupakan sumber masalah yang terbawa sampai ke saat ini. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan yang ingin saya perkongsikan pada pagi hari ini, yaitu di surat Yakobus pasal 1 ayat kedua hingga ke-8. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ke-8. Saya tidak akan membacanya sekarang, tetapi akan mengikutinya kemudian ketika menjalani perkongsian ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan bagi Engkau ya Tuhan, buat penyertaan, pemeliharaan, serta perlindungan Engkau sepanjang istirahat kami malam tadi. Sehingga Engkau memampukan kami untuk datang beribadah pada pagi ini. Hamba-Mu ini juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan buat hamba-Mu ini untuk mengkongsikan sabda-Mu buat renungan serta pedoman kami bersama. Hamba-Mu ini serahkan seluruh perkongsian ini ke dalam tangan Engkau. Tuntuni serta pimpinilah hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Salah satu kitab kesukaan saya dalam Perjanjian Baru adalah surat Yakobus. Saya rasa ia kerana Yakobus adalah seorang yang penembak yang tepat. Dia tidak menggunakan bahasa kias. Dia seorang yang berterus terang. Surah ini membahas serangkaian pokok yang cukup beragam berkaitan dengan menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Dan Yakobus nampaknya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah utama. Di sini dia ingin membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai percobaan yang menguji iman mereka. Dalam mesej pertama, berdasarkan Yakobus pasal 1 ayat ke-2 hingga ke-8 ini, kita akan melihat tema perkongsian saya pada pagi hari ini, yaitu iman menempuh badai. Kerana kehidupan mempunyai badainya tersendiri, hidup bukan sekadar pelayaran yang tenang. Semasa kita mengkaji ayat-ayat ini, kita mempelajari beberapa pelajaran yang sangat penting dalam mengharungi hidup ini. Dalam menjalani kehidupan ini, satu, Anda boleh jatuh dalam pencobaan. Di ayat kedua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Saya ingin menunjukkan di sini bahawa ada perbezaan antara jatuh ke dalam kesukaran dan berjalan melaluinya. Tidak ada keraguan dalam pemikiran saya bahawa kebanyakan kesukaran dalam hidup kita adalah sesuatu yang disengajakan. Tetapi ada juga yang mendatangi ataupun memburui diri kita. Seperti mana Anda hanya meneruskan perjalanan ini, lalu sungguh pun tiada kesalahan dari pihak Anda, masalah tiba-tiba menimpa Anda. Izinkan saya memberi beberapa contoh di sini. Sebelum Daud menjadi Raja Israel, dia bisa melayani Raja Saul.
ketika Saul diseksa oleh roh jahat dan dalam usaha memberinya kelegaan, kebiasaannya Daud akan memainkan kecapi. Dan pada suatu hari, ketika Daud bermain kecapi di hadapan Raja Saul, tiba-tiba Saul mengambil tombak dan melemparkannya ke arah Daud dengan harapan dapat menancapkannya ke dinding. Daud tidak melakukan apa-apa kesalahan, tetapi tiba-tiba dia berada di tengah-tengah bahaya, yang mana merupakan salah satu percobaan kehidupan yang hebat. Dia jatuh ke dalam percobaan. Namun ada kalanya Anda yang melangkah masuk ke dalam percobaan. Percobaan seperti ini tidak datang secara kebetulan. Anda yang menyebabkan ia terjadi terhadap diri Anda. Ketika Daud sudah lebih tua dan seharusnya lebih bijak, dan dia telah menggantikan Saul sebagai Raja Israel, di mana tenteranya sedang berperang. Ketika Daud memutuskan untuk berjalan di atas soto, ataupun bahasa hari ini adalah balkoni istananya, kembali kepada masa lampau. Di bahagian dunia ini adalah kebiasaan bagi mereka untuk mempunyai bumbung rata yang boleh mereka berjalan baik di istana maupun di rumah. Ketika Daud melihat keluar balkoni, ternampak ada seorang wanita cantik mandi di atas bumbung rumahnya. Daud sepatutnya berjalan pergi, tetapi dia suka apa yang dilihatnya. Oleh itu, Daud bertanya siapakah dia dan mengetahui bahwa namanya adalah Batseba, dan dia sudah pun bernikah dengan seorang lelaki bernama Uria. Daud mendapatkannya lalu menidurinya. Saya percaya Anda mungkin sudah tahu kisahnya. Batseba pun hamil. Jadi Daud sekarang menghadapi masalah yang besar. Bagaimana kita dapat menutup dosanya itu? Dia suruh Uria menghadapnya, lalu memberitahunya supaya kembali ke rumahnya bersama dengan hadiah makanan. Daud berharap agar Uria tidur bersama istrinya, dan tiada siapa yang mengetahui apa yang dilakukannya. Tetapi Uria adalah seorang yang terhormat. Apa yang dia boleh fikirkan adalah bahwa kesemua tentera yang lain tinggal di kemah yang menghadapi tantangan yang hebat. Oleh itu, bagaimana dia dapat menikmati kesenangan hidup bersama istrinya secara normal? Lalu dia tidur di depan pintu istana raja. Ketika Daud mengetahui perkara ini, dia mengirim Uria kembali ke medan pertempuran bersama dengan surat untuk Yoab, si panglima tentera. Yoab diberitahu untuk meletakkan Uria di tempat di barisan depan, di mana pertempuran paling hebat, dan kemudian pada waktu yang strategik mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Orang yang merancang pembunuhan itu setara kesalahannya dengan orang yang melakukan pembunuhan. Daud kini secara tidak langsung berdiri sebagai pembunuh juga. Perzinahan dan pembunuhan, lalu penghakiman Tuhan menimpanya, dan hidup berubah secara tiba-tiba menjadi buruk. Daud tidak terjatuh ke dalam pencobaan ini, malah dia mendatangkannya ke atas dirinya sendiri. Tetapi ketika Anda jatuh ke dalam pencobaan hidup, Yakobus mencadangkan satu respon yang aneh, yaitu bersukacitalah. Saya percaya bahwa ini adalah salah satu perkara yang paling sukar untuk dilakukan dan memerlukan iman yang sesungguhnya. Sangat senang untuk bersukacita ketika semuanya berjalan lancar, ketika Anda merasa diberkati, ketika semua perkara baik dalam hidup sepertinya mendatangi Anda. Tidak memerlukan iman yang sesungguhnya untuk bersukacita ketika hidup itu senang. Tetapi
ketika masa-masa sukar, ketika segala sesuatu seperti tidak betul, perlu iman yang sesungguhnya untuk melihat melampaui keadaan normal dan mempercayai Tuhan sesungguhnya untuk bersukacita. Dalam menjalani kehidupan ini, ketika Anda jatuh dalam pencobaan, kedua, tujuannya adalah ketekunan. Di ayat ke-3 hingga ke-4, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam Alkitab besi bahasa Inggris, ia dinamakan patience ataupun kesabaran. Di sini saya ingin menggunakan perkataan kesabaran supaya kita mudah untuk memahaminya. Tuhan mau melahirkan kesabaran dalam hidup kita. Saya tidak pernah memahami perkara ini. Saya pernah berfikir bahwa ia melibatkan penalaran melingkar. Mengapa kita menjalani ujian? Oleh itu kita dapat mengembangkan kesabaran. Mengapa kita memerlukan kesabaran? Oleh itu kita mampu melalui ujian. Ia tidak berapa masuk akal bagi saya secara pribadi. Saya pernah terfikir, mengapa Tuhan tidak melewati ujian ini dan kita tidak memerlukan kesabaran? Tetapi perkataan yang diterjemahkan di sini sebagai kesabaran tidak bermaksud apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Apabila kita bercakap tentang seseorang yang tidak sabar, kita memikirkan seorang yang terburu-buru. Mereka tidak sabar untuk sampai ke mana mereka mau. Jadi orang yang sabar adalah seorang yang tidak terburu-buru. Tetapi perkataan ini sebenarnya bermaksud lebih dari itu. Perkataan ini berbincang mengenai ketahanan dan ketekunan. Dalam kata lain, Tuhan mempunyai urusan dalam membina orang yang kuat. Dia maukan orang yang dapat bertahan. Kualiti ini sangat diperlukan jika Anda berada di gereja perintis. Pada abad ke-18, terdapat seorang penjelajah bernama John McDowell Stout yang paling terkenal dari semua penjelajah di pendalaman Australia. Dia bertekad untuk mencari jalan dari bandar Adelaide di selatan ke Samudra Hindi di utara. Dan dia terus berusaha dan berusaha dan berusaha hingga akhirnya dia berjaya. Ia membawanya melakukan 5 ke 6 pencobaan dan dalam prosesnya dia dijangkiti kudis, kehilangan penglihatan di mata kanannya, diserang oleh orang-orang asli dan pakaiannya hanya sekadar kain buruk. Dan semua ini hanyalah sekadar untuk misi duniawi. Dia tahu apa yang maksudnya bertahan. Para penjelajah awal itu amat kuat. Inilah kualiti yang ingin dikembangkan oleh Tuhan dalam diri kita. Dia tidak mau kita menjadi orang Kristen yang lemah dan takut. Sebabnya adalah bahwa kita berada dalam perlumbaan. Dan perlumbaan itu bukanlah larian pecut. Ia adalah maraton. Saya terbaca bahwa lelaki terpantas di dunia berlari pecut 100 meter dalam masa 9.58 saat, yaitu rata-rata sekitar 37 km sejam. Ini cukup pantas, tetapi Anda tidak dapat mengekalkan kepantasan ini dalam maraton. Anda perlu memacu diri Anda. Anda harus dapat bertahan sehingga jarak terakhir. Di Injil Matius pasal 24 ayat ke-13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selama ini saya telah melihat terlalu banyak orang yang menyerah dan terkeluar dari perlombaan ini. Ini mudah untuk memulakannya.
tetapi Tuhan menghendaki kita bertahan selama jarak yang jauh itu dan berjaya sampai ke akhir. Dalam menjalani kehidupan ini, ketika Anda jatuh dalam pencobaan, ketiga, kita memerlukan hikmat. Di ayat kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, apa yang berlaku di sini? Yakobus memulakan dengan berbicara tentang pencobaan hidup dan sekarang dia berbicara tentang hikmat. Apa kaitannya hikmat di sini? Kita memerlukan hikmat supaya kita dapat mengetahui bagaimana meresponi pencobaan yang sedang kita lalui. Dalam kisah yang telah kita sebutkan sebelum ini, di mana Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, ia menceritakan kepada kita hanya melalui 3 ayat tentang itu. Lalu diakhiri dengan Daud berhasil di segala perjalanannya. Kita boleh lihat di firman Tuhan 1 Samuel pasal ke-18 ayat ke-14. Hikmat adalah aset penting bagi kita untuk dapat menghadapi pencobaan. Tetapi ini bukan sekadar hikmat dan ini bukan juga hikmat manusia. Berikut adalah beberapa contoh hikmat manusia. Albert Einstein mengatakan pada tahun 1932, tidak ada sedikit pun petunjuk bahawa tenaga nuklear akan dapat diperolehi. Manakala Franklin D. Roosevelt, bekas Presiden Amerika, ketika dia masih menjadi penolong setiausaha Angkatan Laut Amerika Syarikat, mengatakan bahawa pesawat tidak akan berguna dalam pertempuran melawan armada kapal. Sudah tentunya ini sebelum pertempuran Pearl Harbor. Charles H. Dwyer, Pesuruhjaya pejabat paten Amerika Syarikat, mengatakan pada tahun 1899, segala sesuatu yang boleh diciptakan telah diciptakan. Inilah hikmat manusia. Bahkan orang-orang yang benar-benar pintar boleh mengatakan perkara yang paling bodoh kerana hikmat manusia itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan menghendaki kita mempunyai hikmatnya. Sekiranya Anda membaca Amsal 1 hingga ke 9, Anda akan dapat senarai kualiti yang berkaitan dengan hikmat. Ada arahan, ada pemahaman, ada berhikmah, ada kebijaksanaan, ada pembelajaran, pengetahuan dan kearifan. Kesemua ini adalah sifat-sifat yang hebat dan kita memerlukannya ketika kita melalui pencobaan hidup. Jadi bagaimana Anda memperolehinya? Dalam menjalani kehidupan ini, ketika memohon hikmat. Keempat, kita memerlukan iman. Di ayat ke-6 hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahawa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus mengatakan bahawa untuk mendapatkan hikmat Tuhan, yang perlu kita lakukan hanyalah meminta Dia, tetapi kita perlu meminta dalam iman. Ini mengingatkan saya kepada suatu yang Yesus katakan. Injil Markus pasal 11 ayat ke-23 hingga ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahawa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahawa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Saya percaya bahwa Anda semua paham sesungguhnya apa yang dimaksudkan firman ini. Tidak perlunya penjelasan lanjut, namun saya menjelaskannya. Iman adalah sangat mustahak jika kita mengharapkan untuk menerima sesuatu dari hidup Tuhan. Yesus mengatakan bahwa syarat untuk menerima sesuatu dalam doa adalah kita mesti pertama percaya bahwa kita telah menerimanya. Yakobus berkata, sama sekali jangan bimbang di ayat ke-6b. Dan bahwa orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati di ayat ke-8e. Secara harafiah bermaksud dua jiwa. Yakobus tidak menyeratkan bahwa seseorang secara harafiah mempunyai dua jiwa jika mereka bimbang, tetapi ia seperti mempunyai dua jiwa. Satu pikiran berpikirkan sesuatu, manakala yang lain berpikirkan sebaliknya. Satu set emosi menarik ke satu arah, manakala set emosi yang satu lagi pula menarik ke arah yang lain. Satu akan membuat pilihan untuk mempercayai Tuhan, tetapi yang lain akan memilih untuk tidak mempercayai. Tidak heranlah Yakobus mengatakan bahwa orang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan menghendaki kita memiliki hikmahnya, dan cara untuk mendapatkannya adalah melalui iman yang satu hati. Kesimpulannya, dalam melalui kehidupan ini, kita tidak boleh terlepas ataupun terlari dari badai. Teks ini mengajar kita untuk menangkapi keadaan sulit dengan cara yang berlawanan dengan kecenderungan yang kita alami. Salah satu perintah dari teks ini yang menantang kita adalah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Di ayat kedua. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya secara pribadi tidak pernah terfikir langsung. Pandangan Alkitabiah ini mungkin tampak janggal dan tak terjangkau kalau kita tidak menyimak penjelasan setelahnya di ayat ketiga, yang mana berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. J.B. Phillips terjemahkan ayat kedua dan ketiga ini sedemikian. Ketika segala ujian dan cobaan menyesakkan hidup kita, saudaraku, jangan membenci mereka sebagai pengacau, tetapi sambutlah mereka sebagai kawan. Sedarilah bahwa cobaan-cobaan ini datang untuk menguji imanmu dan menghasilkan daya tahan bagimu. Dengan kata lain, kita perlu memandang kesulitan dengan sukacita sejati dan menganggapnya kebahagiaan. Tidak menolak ujian dan pencobaan atau menganggapnya pengacau, tetapi menyambutnya sebagai teman. Sikap penuh sukacita kita tidak didasar pada perasaan kita, tetapi pada apa yang kita ketahui tentang Allah dan karyanya dalam hidup kita. Penderitaan tidak datang sebagai pencuri yang mencuri kebahagiaan, tetapi sebagai kawan yang membawa karunia agar kita tetap kuat. Bukan ujian terhadap kekuatan kita, melainkan pembuktian iman kita kepada Allah lah yang dapat membangun ketahanan kita. Dalam semua kesulitan kita, Tuhan menjanji memberi hikmat dan kekuatannya bagi kita hari ini dan mahkota kehidupan bagi mereka yang bertekun di masa akan datang. Reaksi yang lazimnya kita alami terhadap keadaan yang sulit adalah, oh tidak, oh jangan. Tetapi Tuhan ingin kita melihat apa yang bisa Dia wujudkan melalui keadaan sulit ini, sehingga kita dapat berkata, oh iya. Pencobaan dan pergumulan apakah yang sedang Anda alami di saat ini? Bagaimana Anda memandang dan menyingkapnya sangat bergantung pada persepsi Anda tentang pencobaan tersebut. Maka itu, renungkanlah kata-kata Yakobus dalam suratnya ini. Dengan pemahaman ini, kita akan semakin mengerti
bahwa setiap masalah yang datang, kita harus tetap menghadapinya dan bukan berusaha lari dari masalah yang kita hadapi. Beban kehidupan tidak dirancang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.